Assalamualaikum, salam sejahtera. Menemani sore Anda, kabar Jawa Tengah kami hadirkan. Bersama saya Irin Riani, inilah headline Jumat 22 November 2013. Di antaranya, gerbang akan PT UN kan Ganjar Pranowo. Isak tangis iringi pemakaman Letu CPN Rohmat. MUI fatwakan golput haram. Baik, inilah berita selengkapnya. Menyikapi UMK yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gerakan Buruh Berjuang Gerbang yang tidak puas dengan besaran UMK menuntut Gubernur merevisi SK Ketetapan UMK 2014. Jika tidak direvisi, Gerbang akan menggelar aksi demo besar-besaran dan akan mem-PT UN-kan Ganjar Pranowo. Reaksi penolakan UMK 2014 yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui SK nomor 560/60 tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang upah minimum kabupaten atau kota tahun 2014 terus digelorakan sejumlah elemen buruh. Salah satunya dari Gerakan Buruh Berjuang atau Gerbang Jawa Tengah. Gerbang menilai UMK yang ditetapkan Gubernur Jateng masih jauh dari harapan buruh. Bahkan Gerbang menuding Ganjar telah melakukan kebohongan publik terkait dengan pernyataannya yang menyatakan UMK telah disepakati elemen buruh. Untuk itulah Gerbang meminta agar Gubernur segera merevisi SK tersebut dan menetapkan UMK tahun 2014 100% KHL berdasarkan survei KHL Desember 2013 ditambah dengan perkiraan inflasi tahun 2014. Jika tuntutannya ini tidak dipenuhi, buruh mengancam akan terus menggelorakan penolakan dengan aksi-aksi demo. Selain itu, Gerbang juga akan mengkaji untuk mem-PT UN-kan Ganjar Pranowo berkaitan dengan SK UMK 2014 yang telah dikeluarkannya. Ketetapan Gubernur Ganjar Pranowo terkait dengan UMK sangat mengecewakan kami, dan bagi kehidupan buruh untuk meningkatkan kebutuhan hidup layak ini tidak tercapai. Kami akan terus melakukan penolakan terhadap SK Gubernur tentang UMK tahun 2014 ini melalui gerakan aksi massa yang akan kami lakukan secara masif. Kemudian yang kedua, kami akan mengkaji untuk perlu tidaknya atau bisa tidaknya untuk kita lakukan gugatan di PT UN. Terkait rencana demo besar-besaran yang sedianya akan dilakukan hari ini, Gerbang akhirnya membatalkannya karena selain di Jalan Pahlawan akan ditutup, juga karena adanya upaya penyusupan organisasi buruh lain yang dinilainya akan membenturkan Gerbang dengan partai pengusung Ganjar. Nanang memastikan Gerbang tidak akan memusuhi partai politik manapun. Namun berkaitan dengan sikap Ganjar Pranowo, Gerbang akan mengadukannya ke PDI Perjuangan. Tutuk Carita melaporkan. Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah Letu CPN Rohmat di rumah duka di Desa Sedayu, Grobogan. Kopilot yang menjadi korban jatuhnya helikopter Mi-17A5160 di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara tersebut meninggal seorang istri yang tengah mengandung 4 bulan. Isak tangis langsung pecah begitu jenazah Letu CPN Rohmat tiba di rumah duka di Desa Sedayu, Grobogan. Ibu korban Siti Umaroh langsung menangis sejadi-jadinya dibarengi dengan tangisan kerabat dan tetangga yang datang melayat. Sementara ayah korban, Sujono, terlihat lebih tegar meski harus dipapah oleh kerabatnya. Istri korban, Ayu Rizky Sahara Putri, yang sedang mengandung 4 bulan juga harus dipapah karena tidak kuasa menahan kesedihan. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka, jenazah kemudian dibawa ke pemakaman umum desa setempat untuk dimakamkan. Upacara militer dan tembakan salvo mewarnai pemakaman perwira berusia 25 tahun tersebut. Menurut Komandan Kodim 0717 Purwodadi, Letkol Jailan, kedatangan jenazah ke rumah duka sempat tertunda karena harus menjalani proses identifikasi yang berlangsung hampir 2 pekan. Hal tersebut dilakukan supaya jenazah tidak tertukar, mengingat jumlah korban dalam peristiwa jatuhnya helikopter tersebut mencapai belasan orang. Ini karena di sana ini lamanya adalah
untuk pengenalan kemarin dimintakan tes DNA dari keluarga karena mungkin ada hal-hal yang untuk memastikan ini untuk khususnya almarhum ini itu, sehingga prosesnya ini cukup lama dari kejadian sudah di sana sudah bisa diambil, tetapi karena untuk meyakinkan bahwa ini adalah Letnan Rohmat, ya itu dilaksanakan proses itu. Gitu. Apakah tubuh korban tidak bisa dikenali? Dikenali bisa, tetapi tidak utuh gitu, tidak apa ya, karena memang kondisi helinya sendiri juga mungkin kurang ya seperti diketahui gitu, helinya sendiri juga rusak berat. Letu Rohmat merupakan kopilot yang bertugas di Penerbat Semarang. Saat kecelakaan terjadi, Letu Rohmat sedang bertugas mengamankan pembangunan pos keamanan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Malinau. Santos Prakoso melaporkan. MUI fatwakan golput haram. Sesaat lagi masih bersama dengan kabar Jawa Tengah sore. Tahap penyiapan bahan asesmen Kementerian Agama mempertegas arti penting asesmen center terhadap optimalisasi kinerja pegawai. Kehadiran kamus kompetensi, standar kompetensi jabatan, blueprint pengembangan sistem database, dan buklet asesmen merupakan fondasi penting dalam penyiapan bahan asesmen center Kementerian Agama. Tahun 2013, langkah pengembangan asesmen semakin meyakinkan dengan tersedianya ruang asesmen center Kementerian Agama, ruang asesor meeting, ruang serbaguna, ruang LGD, ruang penyimpanan data, ruang wawancara, dan ruang kerja individu. Penilaian kompetensi mutlak diperlukan untuk membentuk profesionalitas pegawai. Asesmen merupakan pola terbaik untuk optimalisasi kinerja pegawai berbasis kompetensi. Penguatan komitmen manajerial, penetapan regulasi, penguatan SDM, dan penyediaan infrastruktur akan menjadi tonggak menuju pengembangan asesmen center Kementerian Agama. Selamat datang dia dengan Kami tunggu kedatangan Anda di andeng-andeng kolam pemancingan dengan fasilitas terlengkap. RT 1 RW 6 Desa Jimbaran Kabupaten Semarang, nomor telepon 0298713614. Mari silahkan, terima kasih. Ya, masih bersama dengan kami. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat bahwa haram hukumnya bagi seseorang yang memiliki hak pilih tapi tidak menggunakannya alias golput. Masih rendahnya partisipasi pemilih ikut membuat prihatin MUI yang berharap dalam pemilu 2014 angka golput dapat berkurang. Pemilu merupakan keputusan pemerintah sebagai ulil amri, sehingga jika umat Islam tidak melaksanakannya, maka para ulama berpendapat hal tersebut menjadi haram. Hal ini disampaikan Ketua MUI Jateng, Ahmad Daroji, mendekati tahun politik dalam pemilu 2014 mendatang. Lebih jauh, Daroji menegaskan bahwa rambu-rambu ini dasarnya jelas, yakni Al-Quran dan Hadis. Untuk itu, sebagai bagian dari masyarakat, MUI meminta agar warga negara tidak golput. MUI juga merekomendasikan agar MUI pemilih memilih calon pemimpin yang memiliki 4 kriteria, yakni pandai, dapat dipercaya, jujur, dan juga amanah. Rakorda MUI se-Jawa di Semarang, di antara topiknya yaitu mengenai pemilu, dan kita harapkan agar masyarakat kita jangan golput lah. 5 tahun itu kita gantung dari coblosan kita, jadi kita harapkan tidak golput, baik memilih calon untuk legislatif, antara calon legislatif yang memperjuangkan dengan umat, maupun nanti ketika kita memilih presiden itu juga artinya yang sejalan dengan itu. Mengharamkan atau gimana? Mengharamkan atau bagaimana? Oh enggak, sudah. Jadi apa yang fatwa MUI tentang mengharamkan itu sudah pernah dimunculkan, sehingga kita mengingatkan saja sudah pernah ada fatwa haram, sehingga hendaknya kita jangan golput lah, itu disampaikan.
MUI Jateng juga akan memantapkan fatwa ini dengan membawanya dalam Rakernas MUI. Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mewajibkan warganya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu ini dipandang sebagai hal positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU berpendapat penetapan fatwa bisa menjadi mensukseskan agenda nasional pemilihan umum. Dikhawatirkan jumlah warga negara yang nantinya tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014 akan naik antara 35 hingga 40%. Indikasi tersebut terlihat dari masih tingginya angka golput dalam setiap pelaksanaan pilkada yang digelar. Heri Pamungkas melaporkan. Dalam Pilgub 2013 kemarin, Jateng mendulang angka golput yang cukup tinggi. Masih minimnya sosialisasi dari KPU ikut dituding menjadi penyebab kurang responsifnya masyarakat untuk mencoblos. Angka golput dalam Pilgub 2013 beberapa waktu lalu mencatat tingginya angka golput yang mencapai 49%. Angka ini tertinggi sejak pilkada digelar di Jateng. Masyarakat menilai salah satu tingginya angka golput ini diantaranya disebabkan oleh minimnya sosialisasi KPU Jateng yang kurang intensif, akibatnya 67% pemilih umum mengetahui kapan pencoblosan. Terlebih H-3 bulan baru ditetapkan paslonnya. Pelajaran ini menjadi wawasan berharga bagi para komisioner KPU Jateng yang baru agar lebih bekerja keras terlebih menghadapi Pileg dan Pilpres 2014 mendatang. Terakhir sekitar 54% partisipasinya, hingga ada 46% yang tidak menggunakan. Ini tantangan bagi kita, dan ini menjadi kesadaran bersama, menjadi perjuangan kolektif penyelenggara provinsi sampai dengan kabupaten, kecamatan, dan desa untuk mengatasi ini sehingga targetnya bisa dipenuhi 75% partisipasi politik masyarakat. Sebenarnya apa sih yang membuat masyarakat menjadi enggan? Ada beberapa faktor. Yang pertama faktor ekonomi. Jadi pada waktu hari pemungutan suara, pemilih itu memilih tetap bekerja karena mungkin di luar kota atau di luar pulau. Yang kedua, sebagian pemilih itu mengaku jenuh terhadap pemilu karena seringnya pemilu. Dan yang ketiga adalah karena situasi politik yang dianggap tidak membawa perubahan berarti. Ketidakpahaman masyarakat terhadap sistematik pemilu itu disebabkan karena masih bingungnya masyarakat dalam memilih partai politik yang tepat serta calon yang diusungnya, sehingga membuat mereka tidak memilih siapapun. Ada beberapa tantangan berat yang harus dihadapi KPU untuk mengatasi persoalan golput ini. Di antaranya, kejenuhan pemilih yang berakibat pada sikap apatis, menurunnya kepercayaan pemilih kepada parpol, serta masih belum menyentuhnya substansi dan isi dari sosialisasi yang diterima masyarakat selama ini. Heri Pamungkas melaporkan. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami sajikan informasi. 10,4 juta data pemilih pemilu 2004 masih bermasalah. Pertengahan Oktober 2013, Universitas Dian Nuswantoro berkesempatan mendatangkan sosok Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membagi inspirasi pada mahasiswa dengan seminar nasional menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship mahasiswa Udinus. Digital gamelan itu betul-betul sangat komputer dan sangat Indonesia. Energi Tanah Merah, salah satu terobosan baru di bidang energi yang menarik minat Dahlan Iskan untuk diaplikasikan secara sungguh-sungguh bagi kemajuan sumber daya energi negeri ini. Universitas Dian Nuswantoro Semarang akan terus bergerak dan berpacu dengan teknologi serta jiwa wirausaha yang tinggi, berkiprah dalam dunia pendidikan tanah air dan terus menjaga kearifan budaya Indonesia. Udinus ini bukan universitas yang terbesar, termegah, tetapi Udinus ini universitas yang ada naganya dan ada dewanya. Selamat datang dia dengan
Kami tunggu kedatangan Anda di andeng-andeng kolam pemancingan dengan fasilitas terlengkap. RT 1 RW 6 Desa Jimbaran, Kabupaten Semarang, nomor telepon 029871360104. Mari silahkan, terima kasih. Ya, masih bersama dengan kabar Jawa Tengah sore. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap 2014. Namun sejak ditetapkan pasca perbaikan, ditemukan masih terdapat 10,4 juta pemilih yang masih bermasalah, terutama dalam nomor induk kependudukannya. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014 sebanyak 188.622.535 pemilih. Namun demikian, KPU juga melansir sebanyak 10,4 juta pemilih dari DPT tersebut masih bermasalah, terutama dalam nomor induk kependudukan atau NIK-nya. Dalam raker perbaikan DPT yang digelar KPU Jateng Jumat 22 November 2013 di Aula KPU Jateng, Jalan Veteran, pihak KPU Jateng meminta laporan daftar inventarisir sejumlah persoalan yang ditemukan oleh KPU kabupaten atau kota dalam proses perbaikan DPT. Kita nanti jalan terakhir ini kita sudah koreksi secara keseluruhan. Setelah itu kita akan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota agar koordinasi sampai ke tingkat bawah. Jika diperlukan nanti setiap ketua RT kita minta untuk memberikan tanda tangan sebagai legitimasi bahwa memang itu betul adanya. Raker yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Joko Purnomo menekankan kepada 4 resolusi konflik permasalahan DPT di Jateng. Di antaranya, daftar inventarisir masalah perbaikan DPT, identifikasi pemilih bermasalah, penyandingan posisi DPT terakhir, serta yang terakhir solusi bersama tanpa harus kembali ke masalah di level kesalahan DPT di tingkat bawah dalam. KPU mengakui persoalan DPT ini cukup menyita waktu. Pasalnya, persoalan NIK bukan ranah wilayah kompetensi KPU. Namun, mau tidak mau, KPU juga harus terkena imbasnya. Heri Pamungkas melaporkan. Banyaknya baliho para caleg yang dipasang di jalan-jalan dinilai telah menyalahi peraturan KPU tentang kampanye. Untuk itu, Bawaslu harus siap sedia dalam menurunkan secara paksa. Pemasangan baliho dan reklame berisi gambar caleg merupakan bentuk pelanggaran. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jateng, Aban Misbah. Aban menjelaskan, dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2013, petugas Panwas bersama komponen Pemda setempat sudah dapat melakukan penurunan terhadap baliho atau reklame yang berisi gambar dan iklan kampanye caleg. Ini karena menurut PKPU 15 tersebut, alat peraga kampanye caleg hanya dibatasi pada pemasangan spanduk ukuran 1,5 x 7 meter dengan ketentuan 1 spanduk untuk 1 kelurahan. Untuk itulah meski menyayangkan lambannya sejumlah Pemda dalam menentukan zonasi kampanye, Panwas sudah dapat melakukan penertiban dengan berkoordinasi dengan Pemda setempat. Karena apa? Bahwa di PKPU 15 bahwa baliho dan papan reklame itu hanya bisa dipasang gambar partai politik, bukan gambar caleg. Jadi kalau itu gambar caleg itu sudah pelanggaran. Cuma persoalan eksekusi itu ada di lembaga Pemkop, Pemkot, dan Pemkap. Jadi Satpol PP dalam ini. Hingga saat ini, baliho masih menjadi media efektif bagi para caleg. Baliho dan reklame berisi gambar caleg ini biasanya dipasang di sejumlah jalan strategis. Tutuk Carita melaporkan. Sesaat lagi Udinus gelar kuliah umum teknologi tepat guna. Tetaplah bersama dengan kabar Jawa Tengah sore.
Tahap penyiapan bahan asesmen Kementerian Agama mempertegas arti penting asesmen center terhadap optimalisasi kinerja pegawai. Kehadiran kamus kompetensi, standar kompetensi jabatan, blueprint pengembangan sistem database, dan buklet asesmen merupakan fondasi penting dalam penyiapan bahan asesmen center Kementerian Agama. Tahun 2013, langkah pengembangan asesmen semakin meyakinkan dengan tersedianya ruang asesmen center Kementerian Agama, ruang asesor meeting, ruang serbaguna, ruang LGD, ruang penyimpanan data, ruang wawancara, dan ruang kerja individu. Penilaian kompetensi mutlak diperlukan untuk membentuk profesionalitas pegawai. Asesmen merupakan pola terbaik untuk optimalisasi kinerja pegawai berbasis kompetensi. Penguatan komitmen manajerial, penetapan regulasi, penguatan SDM, dan penyediaan infrastruktur akan menjadi tonggak menuju pengembangan asesmen center Kementerian Agama. Ya, kuliah umum pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas daya, keamanan dan efisiensi energi pada operasi sistem tenaga listrik digelar di Gedung E lantai 3 Kampus Udinus Semarang Jumat pagi. Berikut laporan selengkapnya. Kuliah umum ini menghadirkan praktisi efisiensi tenaga listrik Susanto dan Profesor Yanuar Syaharun dari ITB Bandung yang membahas mengenai teknologi untuk mengeliminir harmonisa atau noise yang ditimbulkan ketika beroperasi. Lebih lanjut, Yanuar Syah menyatakan sudah banyak alat yang dapat digunakan, namun perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai teknologi yang lebih murah. Sebetulnya sudah banyak beberapa peralatan itu, tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan yang murah, ya, yang bisa kita kuasai. Karena teknologi itu kalau kita tidak pernah melakukan penelitian, kita tidak akan kuasai. Itu saran saya. Dihadiri ratusan peserta, diantaranya dosen, mahasiswa, guru, serta siswa-siswi SMK. Kuliah umum ini dimaksudkan untuk merangsang minat masyarakat pada penciptaan teknologi tepat guna. Ketua Panitia juga moderator dalam kuliah umum ini, Dian Retno Savitri, mengharapkan dalam waktu dekat Udinus dan ITB segera melakukan kerjasama riset agar didapat penelitian yang komprehensif mengenai teknologi ini. Kita mendukung ya, dan berharap juga Udinus akan melakukan hal yang sama. Dan suatu saat kita juga kerjasama ini selain dengan twinning program dan kuliah umum, saya juga berharap ada joint riset dengan ITB. Dian juga menambahkan kegiatan kuliah umum ini bertujuan untuk membuka wawasan mahasiswa, juga masyarakat akan adanya ide-ide segar yang baru yang datang dari para pakar. Nadia Putri melaporkan. Inovasi siswa SMK sepertinya tidak pernah habis. Seperti yang terlihat dalam pameran inovasi siswa SMK di Kabupaten Semarang ini. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, salah satu SMK di Kabupaten Semarang berhasil menciptakan remote on-off jarak jauh yang dimanfaatkan untuk mematikan dan menyalakan lampu. Lampu galau, inilah nama teknologi remote on-off jarak jauh yang diciptakan oleh siswa-siswa SMK 1 Banca Kabupaten Semarang. Disebut lampu galau karena lampu ini sangat bermanfaat bagi kita yang galau belum menyalakan atau mematikan lampu di rumah, sedangkan kita berada jauh dari rumah. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi berupa HP, terciptalah alat berupa remote jarak jauh yang dapat mematikan dan menyalakan lampu secara otomatis. Untuk membuat alat ini, para siswa membutuhkan 2 buah HP, 1 buah transitor, dan 1 buah skrin. Untuk membuat alat ini, awalnya para siswa memang mengalami kesulitan, terutama untuk menghubungkan rangkaian listrik dengan HP. Namun setelah beberapa minggu dipelajari, ditemukanlah cara untuk menghubungkan HP sebagai switch on-off dengan rangkaian listrik. Untuk teknologi ini, para siswa memanfaatkan sistem getar yang ada di telepon genggam untuk mematikan dan menyalakan lampu. Sehingga saat ditelepon dan HP yang ada di dalam rangkaian remote bergetar, maka lampu akan menyala, dan ketika HP yang satunya ditelepon, maka lampu akan mati. Digunakannya 2 buah HP ini untuk menghindari adanya konsleting jika 2 jalur switch on-off disatukan. Untuk membuat alat ini hanya diperlukan biaya di bawah 500.000 tergantung HP yang digunakan. Semakin murah yang digunakan, semakin murah juga biayanya.
pakai teknologi telekomunikasi untuk telepon, handphone. Nah, sistem kerjanya kalau mau menghidupin tinggal aja di telepon di nomor telepon yang ada di handphone untuk saklarnya sulit. Untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Kalau ada macet di jalan, sudah sore, di rumah nggak ada yang menghidupin lampu, tinggal aja di telepon atau di miss call bisa hidup lampu. Hasil karya lain yang sangat menarik para siswa SMK lainnya adalah motor balap drag race yang dibuat oleh SMK Muhammadiyah Sumowono. Dua buah motor ini sangat menarik karena sudah digunakan untuk balap dan meraih sejumlah prestasi. Dari Kabupaten Semarang, Isyar Toko melaporkan. Rel ganda Weleri Kaliwungu mulai dapat digunakan. Tetaplah bersama dengan Kabar Jawa Tengah sore. Pertengahan Oktober 2013, Universitas Dian Nuswantoro berkesempatan mendatangkan sosok Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membagi inspirasi pada mahasiswa dengan seminar nasional menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship mahasiswa UDINUS. Digital Gamelan itu betul-betul sangat komputer dan sangat Indonesia. Energi Tanah Merah, salah satu terobosan baru di bidang energi yang menarik minat Dahlan Iskan untuk diaplikasikan secara sungguh-sungguh bagi kemajuan sumber daya energi negeri ini. Universitas Dian Nuswantoro Semarang akan terus bergerak dan berpacu dengan teknologi serta jiwa wirausaha yang tinggi, berkiprah dalam dunia pendidikan tanah air dan terus menjaga kearifan budaya Indonesia. UDINUS ini bukan universitas yang terbesar, termegah, tetapi UDINUS ini universitas yang ada naganya dan ada dewanya. Kuasai dunia dengan bahasa. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro dengan status terakreditasi, didukung tenaga pengajar berkompeten, dilengkapi fasilitas penunjang perkuliahan. I'm really glad that I came here to study English at FIB UDINUS. It's the best place you'll ever be. Minasang UDINUS no Nihonga kawa ito karo desu. Ja minasang UDINUS no FIB ni kite kudasai. Ayo bergabung bersama kami. Ya, masih bersama dengan Kabar Jawa Tengah sore. Setelah 18 bulan proses pembebasan lahan hingga pembangunan, rel ganda Weleri Kaliwungu akhirnya mulai dapat digunakan sejak Kamis kemarin. Berikut laporan selengkapnya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalur Rel Ganda Tegal, Pekalongan, dan Semarang, Sutrisno, saat ditemui di Stasiun Weleri Kendal pada Kamis sore kemarin. Proyek pembangunan rel ganda telah menemui babak baru dengan selesainya rel ganda dari Stasiun Weleri hingga Stasiun Kaliwungu. Setelah proses yang cukup melelahkan, dari pembebasan lahan hingga pembangunan selama 18 bulan, maka akhirnya dapat menyelesaikan jalur sepanjang 21 km dari Weleri hingga Kaliwungu. Selesainya pembangunan diikuti dengan dioperasikannya jalur ganda tersebut pada Kamis kemarin. Untuk pengerjaan Weleri Kaliwungu itu membutuhkan waktu berapa lama sejak awal, Pak? Sejak awal 18 bulan, termasuk pembebasan sana. Panjang treknya sendiri mencapai berapa, Pak? Sekitar 21. Selanjutnya, Satker akan berkonsentrasi menyelesaikan pembangunan jalur ganda dari Kaliwungu Mangkang hingga Jerakah yang akan mulai dikerjakan 3 minggu ke depan. Kesulitan utama dalam pembangunan rel ganda Pekalongan Semarang terletak pada pembebasan lahan yang tidak jarang terjadi perselisihan dengan warga, sehingga P2T dan Satker harus bekerja ekstra keras untuk melakukan lobi dengan masyarakat agar proses tersebut selesai.
Dari Kendal, Dadang Karunia melaporkan. Beralih ke berita olahraga pemirsa, sebanyak 16 sekolah sepak bola atau SSB usia 12 tahun di kota Semarang dan sekitarnya bakal bersaing dalam kompetisi kreasi U12 League Grassroots Road to Gothia Cup yang akan digelar mulai 24 November 2013 hingga 23 Maret 2014 di Stadion Citarum, Semarang. Tim yang berhasil menjadi jawara dalam ajang tersebut akan masuk ke tingkat nasional yang kemudian akan dikirim untuk mewakili Indonesia di ajang kompetisi Gothia Cup di Gothenburg, Swedia pada Juli 2014 mendatang. Koordinator wilayah Semarang Darsio menjelaskan dalam ajang Liga Grassroots akan menggunakan sistem setengah kompetisi sehingga semua SSB akan saling bertemu. Hal ini menurut Darsio mengacu pada peraturan internasional Liga Grassroots, di mana Liga Grassroots mengacu pada peraturan FIFA yang juga ada Liga Grassroots. Setiap tim nantinya akan hanya menurunkan 7 pemain dengan waktu pertandingan 2 kali 20 menit. Di kota Semarang sendiri, kompetisi ini untuk kedua kalinya digelar, sedangkan di tingkat nasional sudah untuk ketiga kalinya. Di mana pada tahun lalu SSB Tugu Muda yang mewakili wilayah Semarang untuk tingkat nasional mampu melaju ke partai final, namun sayangnya di partai final Tugu Muda harus menelan kekalahan dengan SSB asal Malang yakni Banteng Muda sehingga gagal berangkat ke Swedia. Lagi di Cina itu ada turnamen, di Cina ada, di Hong Kong, Jepang bahkan ada. Tapi yang ke fokus yang ke PT Rene itu baru ke Swedia dulu. Tapi akses ke sana ada. Darsio juga menyatakan kompetisi yang berkelanjutan seperti ini sangat bermanfaat bagi SSB dalam membina para pemainnya, di mana kompetisi ini tidak cukup sampai di Semarang saja, tetapi kemudian ke tingkat nasional dan selanjutnya ke tingkat internasional, sehingga sangat baik untuk SSB meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan semangat dari anak-anak didiknya di SSB tersebut. Sedangkan Fitria Andriani selaku dari pihak partnership juga menyatakan kompetisi Liga Grassroots di Indonesia diikuti oleh 20 provinsi yang digelar secara serentak. Hasil dari kompetisi di 20 provinsi akan bertanding ke babak grand final di Stadion Senayan, Jakarta untuk memperebutkan 1 tiket menuju Swedia. Saya dan beberapa teman berencana untuk membuat sesuatu yang spektakuler untuk SSB di Semarang. Semuanya ya Pak ya. Semoga grassroots ini menjadi awal yang baik dan saya yakin dengan doa, keyakinan, dan kerja keras kita semua, kita bisa bikin anak-anak kita ini punya semangat yang luar biasa di sepak bola di Indonesia. Di Swedia nantinya perwakilan Indonesia akan bersaing dengan SSB dari 70 negara dan targetnya di tahun 2014 nanti tim dari Indonesia bisa memperbaiki prestasinya, di mana di tahun sebelumnya Indonesia mampu bertengger di ranking 6 dunia. Hesti Maniar melaporkan. Ya, sampai di sini kami temani Anda dalam Kabar Jawa Tengah sore. Dan informasi lainnya kami hadirkan dalam Kabar Jawa Tengah siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Irin Riani, wassalamualaikum, sampai jumpa.